terjadi pada Bani Israel menurut kitab suci mereka. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Di bumi Syam, wabil khusus di bumi Syam, mereka akan melakukan kerusakan 2 kali. Secara umum di bumi Syam, tapi secara khusus di Syam Al-Kabir, di Palestina, di Al-Quds dan sekitarnya. Mereka, kaum ini, bangsa yang akan hancur ini, melakukan kerusakan 2 kali di muka bumi berdasarkan informasi Al-Quran dari Allah Azza wa Jalla, yang dikutip informasi ini untuk Muhammad dan kaumnya dari kitab Taurat, dan bangsa Yahudi sendiri tahu ini. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ini sudah ketetapan Allah pada mereka. Saat ini kepongahan, keangkuhan, kesombongan itu sudah merajalela. Setiap hari para orang tua di tepi barat tidak yakin apakah anaknya bakal pulang lagi ke rumah setelah pulang sekolah atau tidak. Penangkapan bisa terjadi setiap hari. Entah berapa ribu sudah orang-orang Palestina di penjara sana. Setiap pekan, pembunuhan demi pembunuhan terhadap nyawa yang tak bersalah, pertumpahan darah akibat kesombongan mereka. Begitu pula perampasan hak-hak bangsa Palestina, baik tanahnya maupun rumahnya, yang dibarengi dengan pengusiran, sehingga mereka hidup terlunta-lunta. Anehnya, dunia diam. Anehnya, lembaga-lembaga dan aktivis kemanusiaan, hak asasi internasional pun bungkam. Yang lebih parahnya lagi, banyak orang-orang bodoh dari kalangan umat Islam yang menuduh saudara Palestina yang mempertahankan kemerdekaannya dituduh teroris. Mungkin belum baca Al-Quran. Mereka-mereka yang menuduh kelompok-kelompok yang melawan terhadap penjajahan sebagai seorang radikal atau teroris, mungkin belum membaca ayat ini. Adalah makhluk yang Allah tetapkan pasti akan melakukan kerusakan 2 kali di muka bumi, dan pasti mereka akan melakukan kesombongan dengan kesombongan yang sebesar-besarnya. Tetapi apa yang kita saksikan saat ini, khususnya mulai dari tanggal 7 Oktober sampai hari ini, perang hari ke-6, ketika bangsa Palestina berusaha bertahan dan melawan, tidak mengeluarkan seluruh pelurunya, hanya memberikan peringatan, jangan sentuh Al-Aqsa, mereka membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Kondisi hari ini, dari 4 kali serangan brutal Israel dari tahun-tahun sebelum ini, katakan sejak 2009, 2012, mungkin 2014 atau 2018, sampai hari ini, 4 kali serangan sebelumnya, yang sekarang ini jauh lebih hebat. Kehancuran yang dirasakan oleh bangsa Gaza, bangsa Palestina di Gaza, 4 kali lipat lebih parah daripada peperangan dan agresi sebelumnya. Kekurangan bahan pangan dan energi, obat-obatan dan rumah sakit, tenaga medis, dalam keadaan diblokade dan embargo, dan sulit bantuan kemanusiaan masuk. Mereka harus bertahan sendiri. Tetapi Allah Ta'ala telah memberikan kekuatan kepada bangsa yang tidak cengeng ini. Bangsa ini tidak meminta bantuan kepada kita dengan teriak-teriak. Mereka tidak minta dikasihani. Mereka bertahan
bertahan untuk menjaga tanah kesucian kita, menjaga kehormatan martabat agama kita. Di front terdepan mereka bertahan untuk membela Al-Aqsa, Al-Quds, dan tanah Palestina. Bumi Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi para nabi dan rasul, bumi di mana dikuburkan para nabi dan rasul itu. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Apa yang terjadi dengan bangsa ini, kaum yang telah melakukan kerusakan 2 kali di muka bumi ini. Pada kerusakan yang pertama yang mereka lakukan, mereka akan mendapatkan pukulan berat dari Allah Ta'ala. Maka apabila datang satu hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kejahatan pertama sudah mereka lakukan, mereka akan dibalas oleh Allah akibat maksiat, akibat dosa, akibat kesombongan dan kesemena-menaannya. Allah balas dengan apa? Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Wa kana wa'dan maf'ula. Ini bukan kitab sejarah, ini adalah firman Allah Ta'ala, dan ini adalah kutipan Taurat. Kesombongan mereka yang pertama, jika tidak berhenti juga seperti yang terjadi pada hari ini, adalah telah tertulis qadariyan. Secara qada dan qadar sudah tertulis kesombongan itu otomatis, tilqaiyan, pasti. Takdir akan membalas mereka kauniyan, secara kauni, secara kehidupan alami. Mereka akan didatangi oleh pasukan-pasukan yang kuat, pasukan-pasukan yang akan membantai mereka, pasukan-pasukan yang akan mengejar mereka, pasukan-pasukan yang akan menghinakan mereka dan merajalela di kampung-kampung mereka, memasuki rumah-rumah mereka. Dan ini adalah ketetapan yang pasti terjadi. Saat ini sepertinya ayat ini sedang bekerja. Takdir ini sepertinya sedang berjalan. Buat adik-adik remaja dan pemuda, anak-anakku sekalian, ini lebih pantas untuk kalian perhatikan ketimbang semua film Hollywood itu. Ini lebih pantas untuk kalian teliti satu persatu peristiwanya ketimbang semua film-film atau games-games yang kalian sedang pelajari. Semua karakter-karakter di games yang kalian pelajari itu sebetulnya hanyalah waham, hampa, tidak ada. Kalau Anda ingin melihat, kalian ingin melihat pasukan elit yang sesungguhnya, perhatikan yang paling terjadi pada saat ini. Karena mereka adalah sebuah kekuatan yang bukan direkayasa berdasarkan senario sebuah film, tidak. Berdasarkan sutradara manusia, tidak. Ini adalah sebuah sistem ilahi yang secara otomatis berjalan berdasarkan ketetapan Allah Ta'ala. Pelakunya jelas, pahlawannya jelas, penjahatnya juga sudah jelas, senjatanya juga jelas, strateginya jelas. Buat para pemuda, ini saat bagi kalian untuk menjadi pemuda Indonesia yang kuat, agar sejak hari ini kalian melihat contoh yang konkret, menjadi bangsa pemberani, mewarisi mental kesatria para pahlawan kalian. Dengan pekik takbir Allahu Akbarnya, mereka memilih mati, sebab mati itu indah. Wa la in qutiltum fi sabilillah, ketika kalian mati di jalan Allah, aw muttum, atau kalian mati
tidak terbunuh di medan tempur, tetapi di jalan Allah, itu semua lebih baik. Lebih baik mati di medan tempur daripada menang dan pulang membawa harta rampasan perang. Ya, itu prinsip yang dipegang oleh tentara-tentara elit yang punya kekuatan itu. Mati di medan tempur lebih terhormat, mati di medan tempur lebih beruntung. Khairun, Allah yang katakan itu. Khairun mimma yajma'un, lebih baik ketimbang kamu pulang menang, naik pangkat dan dapat rampasan perang. Kenapa? La maghfirah minallahi wa rahmah yang kamu dapat. Ampunan dari Allah dan rahmatnya itu yang kamu dapatkan, dan ampunan dan rahmat ini lebih baik daripada gelar, pangkat atau harta rampasan perang yang kalian dapat. Ini prinsip yang dipegang oleh para tentara elit itu. Kalau soal mati, semua manusia pasti mati. Semua orang mati. Ilallahi tuhsyarun. Semuanya pasti dia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tapi berbeda. Berbeda dengan mereka yang matinya karena bertempur di jalan Allah, atau mati karena Allah. Tidak sama statusnya. Mereka lebih terhormat. Mereka semua lebih mulia dibanding yang pulang, menang, naik pangkat, lalu membawa rampasan perang. Inilah kekuatan, walaupun mereka kecil, bisa menghancurkan kekuatan yang paling kuat. Ini yang harus dimiliki oleh para generasi bangsa ini yang masih memegang prinsip untuk Indonesia, merdeka atau mati. Adalah sebuah ilustrasi, sebuah kalimat yang ringkas, dua kata saja yang diwarisi oleh para pahlawan Indonesia: merdeka atau mati. Tidak kenal istilah relokasi. Kalau sudah diusir dari kampung sendiri, meski atas nama investasi, pikir ulang tentang merdekakah saya atau tidak merdeka saya di negeri saya sendiri. Mental ini yang membuat pada saat itu para pahlawan kita tidak pernah menyerah. Mental seperti ini yang membuat para pahlawan kita bisa mewariskan negara yang begini luas, karena tidak ada negosiasi untuk pengusiran terhadap kita dari negeri kita sendiri. Dan itu pula yang dipegang oleh masyarakat di sana. Hakul audah, hak untuk pulang, hak untuk kembali ke tanah sendiri, hak untuk hidup di atas tanah kelahiran sendiri, hak untuk menjaga Al-Quds, hak untuk mempertahankan Al-Aqsa. Sebetulnya kalau mereka mau, sudah ditawari, udahlah orang Palestina, nggak usah mikir kembali, toh Israel sudah berkuasa. Kalian disiapin tanah 4 kali luasnya daripada Palestina di Sinai. Mesir sudah menyiapkan itu, dan negara-negara Teluk siap membangunkan rumah buat kalian di sana. Geserlah sedikit, nggak usah berpikir lagi ke Palestina, karena sudah menjadi negara Israel. Bahkan ada ulamanya, ada profesornya, ada ustadznya yang bilang, sudahlah ini sudah takdir Allah. Faktanya mereka menang, kamu kalah, hijrah saja. Beda konsep hijrah Rasulullah dengan orang yang bermental kalah. Bahkan ada yang mengatakan, sudahlah, nggak mungkin Palestina itu kembali jaya, nggak mungkin Baitul Maqdis dikuasai kembali oleh Muslim. Nanti tunggu Imam Mahdi, mati hidup, baru tunggu Imam Mahdi, gitu maksudnya. Lalu di mana otakmu? Di mana ototmu? Di mana usahamu? Seandainya Indonesia dulu, para sultan, para raja, para mujahid, para ulama berpikirnya seperti itu, tidak akan ada negara besar ini. Kenapa negara besar ini ada?
Karena mereka masih berpegang, tidak akan bergeser, tidak akan mau direlokasi, tidak akan mau atas nama investasi. Diusir dari negeri sendiri. Cuma satu pilihannya, merdeka atau mati. Kekuatan kecil inilah yang terlihat di sana. Mayoritas dunia Islam nggak perhatian. Banyak orang Indonesia bilang begini, udahlah ngapain ngurusin konflik Palestina-Israel, gitu bahasanya. Ngapain ngurusin konflik Palestina-Israel, kita aja lagi susah. Orang seperti ini biasanya begini cara beragamanya. Udahlah sholat aja, ibadah aja. Titik, yang penting masuk surga. Islam gak bisa maju sama orang seperti ini. Dan orang seperti ini bukan muslim menurut kacamata Islam. Dia hanya simpatisan Islam. Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Begitu kata Rasulullah SAW. Prinsip dasar kemasyarakatan sosial Islam adalah barang siapa yang tidak memikirkan urusan umat Islam, maka dia bukan umat Islam. Hanya simpatisan umat Islam. Dan Islam tidak bisa maju dengan muslim seperti itu. Dan orang seperti itu tidak berguna untuk Islam. Ya. Orang ini cuma ingin memanfaatkan Islam supaya bisa masuk surga sendirian. Jangan berharap umat Islam berjaya di tangan pemimpin seperti ini. Hak-hak umat Islam jangan berharap mendapatkan prioritas. Prinsip-prinsip sederhana ini yang terjadi sabab mereka. Buat apa kami punya negara 4 kali lipat daripada negara kami yang sekarang, kalau kami tidak bisa kembali ke negeri kami sendiri? Buat apa kami punya Palestina tapi tidak bisa menguasai Baitul Maqdis, Al-Quds atau Jerusalem? Buat apa punya Jerusalem tapi kami tidak menguasai Al-Aqsa? Dan buat apa menguasai Al-Aqsa tapi tidak boleh tinggal di sekitar Al-Aqsa? Itu yang membuat mereka bertahan, dan itu harga mati. Sampai Allah datangkan pertolongannya, dan kekuatan kecil itu mendobrak pertahanan Al-Ankabut. Fa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Pertahanan sarang laba-laba dan serentan-rentan, selemah-lemah pertahanan adalah pertahanan sarang laba-laba. Thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak. Dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum, falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah wa litabbiru ma 'alau tatbira. Saya kutip dari tafsir As-Sa'di tentang ayat 6. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim, ay ala haula alladzina sallatu 'alaikum fa ajlaitumuhum min diyarikum. Kemudian kami berikan kekuatan kepada kamu kembali, wahai Bani Israel. Mereka yang pernah mengalahkan kamu, mereka yang pernah menundukkan kamu, Allah berikan kekuatan lagi kepada kamu. Kalau kamu melakukan ketaatan, kalau kamu beriman kembali. Wa amdadnakum bi amwali wa banin, ay aksarna arzaqakum wa kasarnakum wa qawwainakum alaihim. Kami akan banyakkan lagi pasukan kamu, kami akan banyakkan lagi rezeki kepada kamu, dan kami akan perkuat kamu melawan mereka. Wa ja'alnakum aktsara nafira,
minhum wa dzalika bisabab ihsanikum wa khudu'ikum lillah. Kemudian kami banyakkan lagi komunitas kamu wahai Bani Israel, dan kami jadikan kamu menjadi kelompok yang kuat karena kamu sudah berbuat baik, karena kamu sudah tunduk dan menghinakan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun berikutnya, kalau sudah Allah kuatkan, Allah banyakkan harta kamu, lalu kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kamu lagi. Tapi kalau kamu setelah kaya dan kuat jahat lagi, akan kukirim lagi orang yang akan membuat wajah kamu muram semuram-muramnya. Ini yang kedua kalinya. Jadi ada sebuah siklus yang Allah sendiri yang mengaturnya. Saudara-saudara, masyarakat muslimin dimanapun yang mendengar video ini nantinya, bangsa Palestina bersama atau tidak bersama kita, dia pasti merdeka. Kalau Anda ingin tahu bagaimana Ustadz akhir daripada drama Al-Aqsa nantinya, akhirnya, endingnya, kalau Anda mau tahu, seterang matahari yang akan terbit besok pagi, seperti itu Al-Aqsa dan Al-Quds pasti merdeka. Kalau mau tahu ending cerita ini, silakan Anda bergabung dengan mereka-mereka yang pikirannya sudah terasuki dengan narasi-narasi penjajah. Udahlah, kita normalisasi hubungan saja dengan mereka. Atau mereka kuat, sudahlah, mereka kan menguasai perbankan di dunia. Sudahlah, mereka kan dikuasai oleh negara-negara kuat. Silakan, itu hak Anda untuk berpikir seperti itu. Tapi saya beritahu bahwa kepastian Al-Aqsa itu merdeka, Al-Quds itu merdeka, Palestina itu merdeka, seterang matahari esok pagi akan terbit. Dan kepastian negara Zionis itu akan hancur sepasti nanti sore matahari akan terbenam. Janji Allah di surah Al-Isra ayat 4-7 tadi itu sudah jelas. Karena apa? Karena bumi ini hanya diwariskan untuk hamba-hambanya yang saleh. Saya berikan satu kata kunci penting. Nantinya pasukan yang terkuat itu bukan pada senjatanya, percayalah. Saya bertanya kepada teman-teman di Gaza, oke, per hari ini tanggal 6 saya tanya, bagaimana logistik? Sangat tipis, logistik sangat tipis. Bagaimana energi? Susah sudah, internet mungkin susah. Lalu saya tanya, bagaimana? Apakah pasukan di sana siap perang panjang? Nah, itu siap. Jadi perang panjang itu justru siap. Karena mereka terbiasa susah. Inilah letak kemenangan itu. Kalau mereka, Israel baru 1 hari perang pertama langsung minta duit sama Amerika 8 miliar US dollar. Dan minta dikirimin kapal perang. Dan tentu yang datang ke sana bukan untuk cari mati, yang datang untuk bertempur. Makanya sampai sekarang belum ada pasukan darat. Datang ke sana bukan untuk cari mati, cari pangkat dan cari popularitas. Sementara pasukan yang sudah siap mati ini tidak perlu membungkus badannya dengan berbagai macam alat anti peluru. Anda lihat, mereka berperang bawa senjata pakai baju kaos saja. Karena mati di jalan ini lebih terhormat daripada menang dan pulang membawa pangkat dan rampasan perang. Satu kekuatan mereka dulu di perang Qadisiyah tahun 15 Hijriah di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin. Ada 2 orang hebat di perang Qadisiyah, di perang itu. Pemimpin perangnya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan panglima perang yang ditarik dari Al-Quds namanya Qa'qa'. Pasukan terkuat muka bumi oleh Persia pada saat itu habis dibantai
oleh pasukan Umar ibn Khattab 4 tahun setelah Rasulullah wafat. Enggak lama. Bagaimana Rasulullah SAW membina selama 23 tahun para sahabat, 4 tahun selepas kematian Rasulullah SAW, Persia tunduk. Anda tahu di mana rahasia kekuatannya? Ternyata bukan di buku sejarah. Hanya di Quran kalian akan mendapatkan rahasianya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ada orang buta mengganggu dakwah Rasulullah yang sedang mendakwahi petinggi Quraisy. Lalu Rasulullah sedikit bermuka masam kepada si buta ini. Allah pun ingatkan kepada Rasulullah, Muhammad, ini satu hari nanti orang buta ini akan jadi orang hebat. Karena dia telah mensucikan dirinya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kata kuncinya pada kata-kata yazakka. Au yadzakkaru fatanfa'ahu adz-dzikra. Kata kunci kedua, orang ini Muhammad, kalau kamu didik dengan baik, kalau kamu senyum sama dia walaupun dia buta, ketika kamu berwajah masam dan dia buta tidak melihat kamu didik dia dengan baik, ajarkan kepada dia ilmu agamanya, ingatkan dia tentang agamanya, one day ini orang menjadi somebody. Betul. 13 kali si orang buta ini bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, yang di dalam fikih ada 2 azan, azan Bilal dan azan ibnu Ummi Maktum kalau sholat subuh, 2 kali azan itu. Selain muazin yang terkemuka, dia juga sebagai seorang imam yang beberapa kali menggantikan Rasulullah SAW. Si buta ini bukan orang biasa, dan 13 kali mengikuti peperangan. Ternyata di ujung hayat Abdullah bin Ummi Maktum ini, dialah pada akhirnya di perang terkemuka, perang paling bersejarah, Islam melawan kekuatan terkuat di muka bumi pasukan Persia saat itu, pemegang benderanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum ini. Dan di situ dia gugur, si buta ini yang pegang bendera dan selalu diikutkan dalam pertempuran karena kekuatan jiwanya, kebersihan hatinya, yang selalu bertazkiyatun nafas dan selalu mengingat Allah Ta'ala. Yang dibutuhkan pemuda seperti itu enggak banyak, tetapi kekuatan Islam justru di hatinya itu. Semoga para pemuda khususnya mengambil pelajaran dari peristiwa yang sedang berlangsung ini dari Al-Quran. Jangan dengarkan narasi-narasi, terutama narasi orang yang penakut, pengecut, dan bermental inlander, bermental terjajah, yang berpikir dengan cara pikir orang yang penakut dan terjajah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sidang Jumat rahimakumullah. Bersalawatlah kepada Nabi yang banyak dari Jumat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesimpulannya, kitalah yang beruntung kalau kita ikut membantu mereka. Kita akan bersama kelompok yang pasti menang. Karena mereka pasti menang. Ayat tadi sudah menjadi bukti, dan sejarah sudah membuktikan itu. Maka jangan kalian berposisi bersama orang-orang yang bermental pecundang dan pengecut. Kelompok ini kecil, kelompok ini sedikit, tapi dia punya semuanya.
karena dia sudah punya Allah Subhanahu wa taala. Kelompok musuh sana punya semuanya, tapi satu yang dia nggak punya, dia nggak punya Allah. Berarti semuanya tidak akan ada gunanya. Untuk itu, buang dulu penyakit wahan kalau ingin menjadi bagian kelompok ini. Dan kelompok ini prinsip dasarnya adalah menjauhi dari hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kelompok ini satu prinsipnya, tidak punya penyakit wahan, tidak cinta dunia, dan tidak takut mati. Di depan matanya dunia jelas rendah, remeh, hina, tidak lebih berat dibanding sayap nyamuk sebelahnya. Dan harga dunia ini seberapapun hebatnya, uang yang mereka peroleh 8 miliar dolar itu nggak seharga dengan kambing busuk yang sudah jadi bangkai di mata Rasulullah dan para sahabat. Di kondisi seperti ini, orang-orang beriman itu dia berusaha untuk mentazkiyah nafasnya, mensucikan jiwanya dari semua tipu daya fata morgana duniawi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ardu an kulli sahabah Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sair sahabah wa ala tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal muqawimin. Allahumma anqidh aqsana wa harrir qudsana. Allahumma unsur ikhwanana al-mankubin fi Filistin. Allahumma ansurhum. Allahumma alif baina qulubihim. Allahumma aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu ala ni'ami azidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul